Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Abib Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series konsultasi coding, di mana di video sebelumnya di series konsultasi coding kita membahas mengenai membuat fitur search di React. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ya, karena ada pertanyaan lanjutan yang serupa dengan konsultasi coding sebelumnya. Kali ini dari akun @willypratama. Saya diminta untuk membuat fitur searching dengan Dbounce. Nah ini ya, sebelumnya saya bikin fitur search requestnya dari Deangga, search Dbounce dari Willy Pratama. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya berkaitan dengan konsultasi coding, membuat fitur search dengan React, langsung aja nonton dulu, baru nanti kembali lagi ke video ini untuk lanjut implementasi Dbounce-nya. Nah, jadi di video sebelumnya saya udah bisa nge-search ya, di mana datanya juga sudah diambil dari API ya. Tapi masih menjadi sebuah masalah, yaitu adalah ketika saya melakukan search dan setiap saya merubah isi dari input search-nya, maka otomatis dia selalu nembak ke API-nya. Mungkin kalau di sisi front end dilakukan search-nya itu tidak jadi satu masalah. Tapi kalau kita terus-terusan nembak kayak gini, ini tentu akan memakan waktu ya untuk get data ke backend-nya, kemudian juga cost yang lebih besar ya kalau kita terus-terusan nge-touch ke backend seperti ini. Nah, solusinya adalah menggunakan Dbounce ya. Nah, jadi Dbounce itu gimana? Jadi saya pengennya adalah kalau saya lagi ngetik kayak gini, misalnya iPhone 15. Nah, setelah selesai ngetik, baru tembak ke API gitu ya, get dari API. Kalau misalnya saya belum selesai, jangan get dulu. Nah, kalau ini kan enggak ya. Setiap saya melakukan perubahan terhadap inputnya, maka terus-menerus akan nge-touch API. Nah, ya ini jadi satu masalah. Solusinya bisa pakai yang namanya Dbounce. Gimana cara bikinnya? Nah, biasanya kalau saya sendiri itu akan membuat sebuah hooks custom ya. Jadi di sini bisa kita bikin folder hooks. Kemudian di sini bisa gunakan use dbounce.ts. Mungkin TSX ya. Nah, di sini saya bisa const use Dbounce. Nah, di sini use Dbounce ya. Lalu nanti saya akan bikin const Dbounce yang menerima parameter berupa function, ini bisa berupa function dan delay ya berupa number. Dan nantinya saya butuh ref. Jadi sini Dbounce timeout. Ini gunakan use ref yang nilai awalnya adalah 0. Dan di sini tinggal dicek, kita return sebuah function lagi, if Dbounce timeout dot current, maka clear timeout. Dbounce timeout dot current. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngetik sesuatu, terus kita ngetik lagi, clear dulu gitu ya. Clear dulu. Setelah itu kita akan lakukan Dbounce timeout dot current sama dengan set timeout ya. Kita set timeout, kemudian kita akan jalankan functionnya, dan setelah sekian detik nantinya ya kita akan bikin jadi 0 lagi. Kemudian di sini berikan delay ya. Seperti ini. Oke, ini ada merah, kita lihat. Kita bisa bikin jadi kayak gini, node.js.timeout atau null. Nah, ya. Oke, tinggal kita return Dbounce. Dan di sini saya export default use Dbounce. Oke, jadi fungsi Dbounce-nya udah selesai ya. Kita coba panggil di search sekarang ya. Nah, ini saya nggak akan bungkus ke use effect ya, tapi saya akan coba pakai di sini ya. Kita bikin const perform search. Nah, baru masukin ini if search not sama dengan kosong, touch ke sini, kalau kosong touch ke sini. Oke, kemudian yang saya lakukan adalah memanggil Dbounce-nya. Nah, jadi saya akan panggil di sini const Dbounce sama dengan use Dbounce.
Oke, kemudian kita akan bikin const dbones search. Ini dbones. Sama dengan, atau dbones search gitu ya. Sama dengan dbones. Lalu perform search diikuti dengan delay-nya. Mau berapa lama? Misal 1 detik gitu ya. Nah ini 1000. Nah ini sebetulnya lebih bagus lagi kalau dibikin variabel terpisah gitu ya. Jadi sebuah konstanta. Di sini delay 1000. Dan kita panggil delay-nya. Oke. Dan tinggal masukkan ke dalam use effect-nya. Dbones search. Oke, sambil buka konsol, perhatikan sekarang kalau saya bikin kayak gini, MacBook, baru setelah 1 detik saya selesai ngetik, dia akan touch MacBook ya. Kalau saya belum selesai ngetik, misal di sini saya ngetiknya pelan-pelan ya, MacBook Pro. Tuh, dia nggak nge-touch, tapi setelah 1 detik saya melepaskan keyboard ya, dia akan nge-touch. Tuh, ya. Inilah yang dinamakan dengan dbones, sehingga tidak melakukan berkali-kali hit API atau nge-search lagi tiap kali saya mengetikkan sesuatu di sini. Dan ini kalau saya hilangkan semua, baru dia nge-touch lagi ke produk. Gitu ya. Jadi dibikin sebuah hooks ya, custom hooks dengan nama use dbones yang di dalamnya ada function dbones ya. Dimana di sini juga ada ref-nya, ini untuk timeout-nya nanti ya. Jadi kalau misalnya saya mengetikkan sesuatu, dia akan memanggil function dbones, di dalamnya dia akan jalanin lagi function yang mana kalau misalkan ada waktu yang sedang berjalan, artinya saya sudah mengetikkan M misalnya, terus saya ngetik A lagi, itu di clear dulu waktunya, di reset lagi gitu ya. Terus di set timeout lagi ya, jadi di set lagi dari awal waktunya. Jadi misalnya saya ngetik M, terus ada delay gitu ya, sebelum saya mengetikkan sesuatu lagi, nanti dia akan nge-clear dulu, terus set lagi selama 1 detik gitu ya. Jadi terus menerus akan diubah ya waktunya. Nah, kemudian baru setelah nanti timeout-nya selesai ya, artinya delay-nya selesai, saya sudah tidak mengetikkan apa-apa lagi, di sini tidak di reset lagi, dan di sini juga tidak di set lagi, dia akan menjalankan ini gitu ya. Jadi ketika waktunya benar-benar habis, saya tidak mengetikkan apapun, function-nya akan dijalankan dan dbones timeout-nya dibikin 0 lagi. Nah, sekarang yang dijalanin apa? Nah, ini yang dikirimkan ke parameters. Ya, yang dikirimkan adalah perform search. Perform search itu yang mana? Yang ini. Ya. Jadi pada saat delay-nya habis atau saya sudah tidak mengetikkan apa-apa lagi, maka otomatis dia akan menjalankan fungsi ini gitu ya. Fungsinya sama aja dengan yang sebelumnya. Nah, dengan saya membuat use dbones seperti ini, ketika saya butuh fungsi dbones lagi, saya tinggal panggil aja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk algoritma dbones ya, dan ini bisa dipakai. Silakan teman-teman kalau mau hooks-nya nanti bisa dicek juga di GitHub saya ya, ada di kolom deskripsi. Kalau mau ambil hooks-nya dan dikopikan ke project teman-teman, ini bisa banget ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.